Oke, tadi kan kita udah buat filtering MAC address yang bisa koneksi ke internet sama yang tidak bisa koneksi ke internet. Nah, di sini saya mau lanjut ke bagian captive portal. Jadi user yang mau koneksi ke internet itu dia harus login ke captive portal dulu. Nah, captive portal ini kalau di Mikrotik itu seperti kayak hotspot login gitu ya. Nah, untuk cara buatnya kita bisa masuk ke authentication, kemudian ke web authentication. Nah, di sini by default Sophos sih udah nyediain gitu captive portalnya kayak gini dia. Ini ada Sophos sign into access this network. Jadi harus login dulu buat akses ke internet. Kalau secara tampilan sih udah bagus sih. Nah, kita coba konfigurasi agar user yang pengen koneksi ke internet ini dia harus login dulu. Bentar, mas saya mana ya? Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa ini ya yang perlu dicatat. Jadi ketika user logout ini kan ada when captive portal page is closed or redirect. Nah, jadi ketika captive portalnya tab captive portalnya di close, dia akan otomatis disconnect dari internet. When user is inactive, nah ini ketika usernya dicatat sebagai user yang sedang tidak aktif. Kemudian di sini ada never itu artinya sekali login selanjutnya dia nggak perlu login lagi gitu. Nah, ini pakai HTTPS biar secure gitu. Nah, di sini bisa kita custom. Jadi ketika habis login pack dia mau di redirect kemana nih gitu. Nah, ini bisa di custom juga. Redirectnya ini dia membuka tab baru atau di tab yang di captive portalnya. Nah, nanti saya coba tunjukkan. Kalau di sini sih saya custom ke google.com, jadi biar usernya nanti langsung bisa aktivitas. Kalau udah di apply aja. Nah, langkah selanjutnya kita harus bikin usernya nih. Jadi kan kalau misalkan login ke hotspot kan harus ada user passwordnya tuh. Nah, kita bisa buat user passwordnya di authentication ke user. Nah, kita tambahkan misalkan user 1. User 1. Description-nya bebas. Nah, ini user tipenya pilih user ya. Jadi user ini ya buat login ke captive portal atau ke portal user portalnya Sophos. Nah, ini passwordnya. Nah, ini kita masukkan ke open group aja atau ke ini aja lah, ke direksi lah misalkan. Ini traffic shapingnya saya buat non aja biar dia unlimited gitu, maksudnya speednya nggak dibatasi. Kemudian kita save. Di bagian emailnya ya, emailnya saya isikan afif@stigroup.co.id. Oke, kita save. Nah, setelah tersave kita buat ini nih, buat policy-nya. Jadi user yang tadi kita masukkan ke policy agar waktu pertama kali connect ke jaringan dia harus login ke captive portal dulu agar bisa internet. Nah, di sini source networknya saya masih samakan dengan yang sebelumnya. Kemudian di ini nih, di bagian match now users, di checklist, di sini juga di checklist.
Nah, kemudian kita tambahkan nih usernya kita atau di grupnya. Kalau user itu kan satu, kalau grup itu dalamnya bisa beberapa users gitu. Saya coba aplikasikan ke grupnya aja. Tadi kan dipilih grup direksi kan. Oke, NAT-nya udah, ini udah. Nah, kemudian di save. Harusnya nggak bisa koneksi ke internet. Oke, di sini udah jalan. Nextnya kita coba buka google.com. Nah, dia akan redirect otomatis ke captive portalnya Sophos. Nah, kita login pakai user yang udah dibuat tadi. User 1, passwordnya ini. Nah, kemudian dia membuka tab baru nih, karena kita tadi setting open new tab dan diarahkan ke google.com. Nah, kurang lebih settingannya seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kita pengen buat captive portal, caranya seperti tadi. Di bagian authentication, web authentication, nah ini di custom aja di bagian sini. Kemudian buat usernya sama dimasukkan ke policy-nya. Nah, di sini nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Next saya akan coba bahas mengenai traffic shaping.